Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Bu Juna. Ini gimana? Kenapa kok terlihat lelah wajahnya, tidak seceria biasanya Bu Reni? Iya Bu Juna, saya sedikit ini ada yang mengganjal sih di hati saya sekarang ini. Ya tentang proses pembelajaran saya Bu Juna. Boleh tuh diceritakan Bu? Begini Bu Juna, sebenarnya saya tuh bingung dengan anak didik saya yang tidak bisa membaca. Salah satu Jadi siswa Bu atau beberapa siswa yang tidak bisa membaca? beberapa siswa, tidak semuanya sih, beberapa siswa saja. Iya. Dalam proses pembelajaran saya tentang siswa yang belum bisa membaca itu Bu, padahal saya tuh setiap harinya sudah melakukan literasi 15 menit di kelas saya itu. Kebetulan saya kan ngajarnya di kelas 2 Bu. Jadi kalau saya tangkap Bu Reni galau karena ada permasalahan yaitu beberapa siswa di kelas Ibu belum bisa membaca meskipun sudah diterapkan literasi 15 menit. Kalau Iya boleh Bu. tahu sejak kapan penerapan literasi 15 menitnya itu Bu? Dari awal pembelajaran setiap hari itu saya sudah melakukan itu, literasi 15 menit itu Bu. Tapi ya tetap aja beberapa anak itu belum bisa membaca. Gitu Bu. Iya. Melalui penerapan literasi 15 menit selain yang tidak bisa membaca apa ada perubahan untuk siswa yang lainnya Bu? Kalau siswa yang lain sudah dominan banyak yang bisa membaca Bu, cuma hanya beberapa aja yang tidak bisa membaca. Jadi sebenarnya Bu Rani sudah melakukan sebuah solusi ya, yaitu melakukan literasi 15 menit. Nah, tapi ternyata masih ada beberapa yang belum bisa membaca. Apa harapan Ibu untuk anak-anak yang tidak bisa membaca ini masih? Harapannya saya tuh, jadi di antara itu apa sudah Bu, jadi tidak ada harapan saya tuh anak-anak tuh bisa setidaknya tuh bisa mengeja begitu Bu, walaupun seandainya membacanya tidak lancar tapi dia tuh sudah bisa mengeja gitu Bu. Dan yang saya lakukan tuh dengan literasi itu tidak hanya bacaannya itu juga sudah saya kasih dengan gambar-gambar Bu, jadi seandainya itu tulisannya gambarnya gajah, di bawah juga tulisannya mengejanya gajah. Tapi masih ada beberapa anak-anak itu masih belum bisa begitu Bu. Jadi sebenarnya harapan Bu Reni atau tujuan Bu Reni adalah ingin membuat anak-anak ini setidaknya bisa mengeja. Nah, jika opsi atau strategi yang tadi sudah diterapkan literasi itu belum memberikan hasil yang optimal, ternyata apakah mungkin ada dari Bu Reni solusi yang lain, alternatif solusi atau ide lain yang mungkin masih belum diterapkan tapi sudah terpikirkan? Bu Reni pernah enggak berpikir tentang yang lain? Iya, saya sudah pernah memikirkan begini Bu. Jadi selain saya memberikan literasi 15 menit di awal pembelajaran, saya juga ingin memberikan jam tambahan. Setidaknya itu ada 30 menit setelah pulang sekolah Bu, untuk beberapa anak itu yang belum bisa membaca begitu Bu. Ya, bagus sekali tuh Bu Reni, tambahan jam pelajaran. Berarti dedikasi Bu Reni sangat tinggi kan, saat semuanya udah pulang, Bu Reni tidak pulang untuk memberikan penanganan terhadap anak-anak ini. Seperti itu ya Bu? Karena kan karena pulangnya kelas 2 kan memang lebih awal Bu. Jadi saya masih setidaknya itu saya walaupun tidak bisa membaca lancar, tapi dia tuh bisa mengeja. Jadi saya di situ tuh ingin memberikan tambahan waktu lah Bu, 30 menit sebelum dia pulang. Jadi yang lain sudah pulang, yang belum bisa baca nanti tinggal dulu di kelas begitu Bu. Bagus sekali itu idenya Bu, bisa diterapkan. Berarti ketika sudah muncul ide yang itu, berarti apa Bu Reni sudah mengidentifikasi penyebab-penyebab
kenapa strategi sebelumnya kurang optimal. Iya Bu, karena memang dominan murid saya itu belajarnya itu hanya di sekolah saja, sedangkan di rumah dia tidak mengulangi apa yang sudah saya berikan di kelas, begitu Bu. Jadi belajarnya itu hanya di sekolah yang hanya beberapa jam, setelah di rumah itu tidak diajari lagi, begitu. Oh, berarti penting juga ya Bu, pendampingan saat di rumah terhadap kemampuan anak di sekolah. Iya, iya Bu, iya. Jadi kalau dari solusi Bu Reni yang kedua ingin memberi tambahan jam pelajaran, berarti kan Bu Reni sudah selaras tuh memberikan pendampingan lebih kepada anaknya, kepada anak-anak tersebut sehingga dia jadi harapannya bisa mengeja nantinya ya Bu. Iya, iya Bu. Kalau tambahan pelajaran ini rencananya Bu Reni akan melaksanakan kapan? Saya rencananya akan dimulai di minggu depan ini Bu. Nah, berarti itu setiap harikah Bu Reni akan membimbing mereka? Oh, Iya, 30 menit setelah pulang sekolah. 30 menit setelah pulang sekolah. Wah, pasti akan menghasilkan yang optimal ini Bu, karena sudah lebih intensif sekarang ya Bu ya. Iya, insya Allah Bu, insya Allah semoga. Kalau Bu Reni prediksi, apa hambatan atau tantangan yang mungkin terjadi saat pelaksanaan tambahan pembelajaran itu? Baik dari Bu Reni atau anaknya? Kalau menurut saya itu adalah tantangannya tuh anaknya. Jadi ketika temannya yang lain sudah pulang, dia pastinya merasa gelisah juga, ingin pulang, begitu. Nah, betul, namanya anak-anak ya Bu. Iya. Pulang lari semua udah. Nah, iya. Kira-kira Bu Reni apa strateginya untuk menghadapi tantangan tersebut? Nah, yang pertama itu ya, saya berkolaborasi dulu. Saya ngomong ke teman sejawat yang pertama. Yang kedua, saya berbicara kepada kepala sekolah apa yang saya inginkan begitu. Dan yang ketiga, saya memanggil ke orang tua dari siswa yang belum paham dengan membaca ini, Bu. Begitu. Jadi ketika ada itu, setidaknya itu saya ada dukungan dari orang tua, begitu, Bu. Dan bagaimana cara saya tuh di kelas walaupun 30 menit tuh anak-anak itu saya belajar membacanya tidak langsung dengan buku, mungkin saya dengan bermain, tiduran di bawah begitu Bu. Supaya menghilangkan kejenuhan dari jenuhnya. Iya. Dan selain itu strateginya juga melibatkan banyak pihak ya Bu, termasuk orang tua. Sama-sama tahu anak ini biar tidak dicari juga. Ini kan masih SD kok. Iya, karena kan pulangnya pasti terlambat 30 menit. Iya, betul. Gitu. Nah, berarti rencana Bu Reni sudah matang tuh, sudah bisa dilaksanakan. Ada pembelajaran 30 menit ya tuh. Sudah ada banyak berencana melibatkan banyak pihak, dan selain itu juga sudah tahu tantangan yang akan dihadapi ke depannya apa, dan Bu Reni juga bisa merumuskan solusinya untuk tantangan tersebut. Nah, kira-kira Bu Reni itu akan dapat melihat hasilnya atau akan dapat melakukan refleksi evaluasi setelah berapa lama? Bagi saya mempunyai komitmen dalam jangka 2 bulan anak itu harus sudah bisa mengeja. Dalam jangka berapa Bu tadi? 2 bulan. 2 bulan Bu, anak itu sudah bisa membaca. Berarti dimulainya mulai secepatnya ya Bu, seperti yang direncanakan tadi. 2 bulan saya lagi. Rencanakan. Iya Ibu. 2 bulan lagi berarti boleh nih Bu kita ketemu lagi untuk sharing lagi bagaimana hasil dari yang Ibu terapkan. Sekalian bisa saya gunakan juga untuk pembelajaran bagi saya dan bisa saya terapkan untuk murid-murid saya yang mengalami masalah yang sama. Siap Ibu, siap.
Luar biasa sekali. Ibu Reni dedikasinya sangat tinggi. Jadi kita sudah melalui proses coaching ini kita udah merumuskan tujuannya jadi Ibu. Kalau anak ibu harapannya anaknya bisa mengejar dan targetnya adalah Iya, selama 2 bulan. Oke, saya yakin iya. pasti Bu Reni bisa karena luar biasa menyisakan waktu di luar pembelajaran itu sangat luar biasa, merupakan dedikasi yang sangat tinggi. Nah, saya sudah nggak sabar nih Bu mau mendengar apa hasilnya nanti. Iya, Bu. Baik, terima kasih ya Bu Reni Baik, sudah Bu. berbagi masalahnya. Gimana sekarang perasaannya? Karena Bu Reni udah mulai ketawa nih. Tadi saya lihat murung. Iya, sudah sedikit lega, Bu. Sudah ada tempat bercerita. Assalamualaikum, Bu Juna. Waalaikumsalam Bu Reni. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Meskipun ada kesel-keselnya, alhamdulillah masih diberi sehat ya Bu Reni. Bu Reni gimana? Alhamdulillah, saya juga masih diberikan nikmat sehat hari ini, Bu. Kok Bu Juna bilang ada kesel-keselnya? Iya, Memangnya ada apa ya, Bu Juna? Mungkin ada yang bisa saya bantu. saya sekalian sharing ya Bu, sama sekalian minta saran dari Ibu juga. Ini Bu, Insya Allah saya siap. ya begini Bu, tadi saya habis mengajar kelas 11A. Nah, setiap mengajar kelas tersebut, saya tuh selalu kesal sama satu anak. Karena dia jarang, bahkan sering, tidak memperhatikan ketika pembelajaran. Dia selalu bermain HP, dan tidak pernah mau atau ada inisiatif untuk aktif dalam pembelajaran. Pasif, main HP terus. Seperti itu, Bu. Itu yang bikin saya kesal, Bu. Oh, gitu ya, Bu. Jadi dari cerita Ibu itu saya menangkap ada murid Ibu yang selalu main HP dan pasif di kelas ya, Bu. Iya, betul, Bu. Dari permasalahan tadi yang sudah Ibu utarakan, mungkin ada sebab-sebabnya kenapa anak tersebut itu tidak aktif di kelas, Bu. Terus sering main HP sendiri, tidak fokus begitu, Bu. Mungkin ada sebab-sebabnya. Kalau dari pengamatan saya ya, Bu, sementara ini tuh Iya. saya mengamati kalau anak tersebut mungkin saja pertama dia kecanduan. Sering main HP di rumahnya sehingga kebawa ke sekolah, main game kayak buka medsos kayak entah itu masih belum saya telusuri lebih jauh, atau yang kedua dia nunggu WhatsApp dari seorang mungkin kan anak SMA kelas 11 lagi on-onnya tuh ya Bu, lagi tuh. Iya. Terus mungkin saja baru mengenal lawan jenisnya sehingga dia sering chat, udah mulai tertarik lawan jenisnya, jadi sering main HP seperti orang kasmaran, bisa aja gitu mungkin. Atau yang ketiga mungkin saja dia bosan di kelas. Jadi saya juga mau menelaah dari diri saya apa mungkin pembelajaran yang saya terapkan Jadi dari permasalahan yang Ibu hadapi sekarang itu, apa rencana yang akan dilakukan Ibu terhadap anak itu? Kalau saya harapannya itu dan pengennya anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran dengan aktif, dapat menaruh HP-nya terlebih dahulu, supaya ketika pembelajaran dia tidak fokus ke HP, fokusnya ke saya. Sejauh ini saya sudah menegur Bu, misalkan dia sedang main HP pas saya tuh lewat di dekatnya, nah taruh dulu HP-nya tuh. Tapi itu hanya berlaku sementara, pas saya balik badan udah ke depan lagi untuk memberi penjelasan materi atau saya pergi ke kelompok lain itu main HP lagi Bu. Jadi hanya pas saya deket aja dia ditaruh sebentar HP-nya. Itu yang saya lakukan sejauh ini. Iya, Bu. Terus apa dukungan yang Ibu butuhkan untuk agar berjalannya kegiatan itu nanti?
Kalau saya ya Bu, kan pengennya anak itu sembuh. Mungkin Ya. saya tuh butuh saran atau butuh hasil diskusi gitu bersama teman-teman atau guru lain yang juga mengajar anak tersebut, supaya dapat masukan apa yang seharusnya saya lakukan supaya anak ini sembuhnya tidak sementara saja. Tubuh gimana kalau menurut Bu Reni? Kalau saya Iya. meminta saran kepada guru lain. Oh, sangat menurut saya saran saya Bu bagus sekali. Apa hanya butuh berkolaborasi dengan teman sejawat saja Bu? Ini Bu, saya rencananya ingin mengajak anak tersebut berdiskusi tatap muka yang beneran hanya ada saya dan dia. Saya ingin menerapkan segitiga restitusi Bu kepada anak tersebut. Jadi kan selama ini saya belum pernah ngajak dia untuk berbicara secara mendalam. Nah, jadi saya pengennya selain saya nanya sama guru lain, saya juga ingin mengetahui penyebabnya dari anak itu sendiri. Ingin saya ajak berdiskusi berdua. Oh, jadi rencana ibu ingin menggali dari diri anak itu ya? Ada apa penyebabnya seperti itu ya Bu? Iya Bu. Bagus sekali Bu. Jadi berkolaborasi, mencari, menggali apa sesuatu yang apa yang dia menjadikan dia tuh selalu main HP itu menurut saya sangat bagus sekali Bu. Jadi semoga itu menjadikan solusi bagi Bu Juna nantinya. Iya Bu. Terus kira-kira kapan Bu Juna akan melaksanakan itu? Saya masih agak bingung Bu. Baiknya saya nih melakukan saat pembelajaran manggil anak itu atau saya enaknya pas istirahat saja ya Bu. Kalau kolaborasi bersama guru lain kan bisa kapan saja, ketika kita sama-sama senggang bisa aja ngobrol langsung sama guru. Tapi kalau sama anaknya saya agak kebingungan Bu. Baiknya dipanggil saat pembelajaran atau istirahat saja. Oh, kalau menurut saya apa kalau dipanggil pada saat jam pelajaran apa tidak mengganggu pembelajarannya Bu? Iya juga ya Bu. Jadi anaknya malah ketinggalan ya Bu di mapan tersebut. Iya kalau begitu saya mau panggil anak tersebut saat istirahat saja Bu. Iya, iya Bu. Ya menurut saya seperti itu sih Bu. Jadi jadi sekarang dari diskusi kita ini apa yang sudah dapat Ibu tangkap? Ini Bu, saya merasa lebih lega, udah punya teman untuk menyampaikan unek-unek. Terus saya jadi lebih percaya diri Bu untuk mengajak anak tersebut berdua bersama saya. Awalnya kan saya merasa ragu, tapi saya jadi yakin kalau oh ya tidak apa-apa, ini harus dilakukan. Jadi saya berencana, saya mau bicara dulu sama guru lain yang juga mengajar, terus untuk memanggil anak ini. Mungkin akan saya lakukan hari Kamis saat istirahat karena kebetulan sebelum jam istirahat saya kosong ngajarnya Bu. Jadi kan saya benar-benar bisa mindfulness gitu saat mengajak anak tersebut berbicara. Mungkin Kamis depan ini Bu. Ya, mudah-mudahan ada solusi ya Bu. Nanti di minggu depan saya tunggu hasil baiknya ya Bu. Siap Bu, saya akan. Semoga berhasil. Amin. Mohon doanya ya Bu. Terima kasih Amin ya Bu. ya, mudah-mudahan Bu. Sama. Ya nanti Mungkin sesudah begitu aja ya Bu. Ya, Kita baik. sambung minggu depan. Ya, sesudah saya mengajar anak tersebut, nanti akan saya beritahu pada Bu Reni ya Bu hasilnya. Iya. Nanti saya butuh Iya, teman amin. curhat lagi. Iya, semoga perbincangan kita hari ini menjadikan solusi terbaik, membuat bebannya Ibu berkurang. Ya Bu, amin. Terima kasih Bu. Sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.